Ya, ada yang pernah cerita punya ciri khas suka pakai sari. Iya, Sari. bukan suka, memang selalu. Memang selalu pakai sari ya. Jadi waktu ujian kan anak-anak bisa cari bocoran soal kan? Iya, pasti. Pasti kan? Itu Pasti. Nggak boleh ditiru ya. pada ngantri itu. Itu banyak kan perusahaan yang kebingungan bagaimana cara untuk mengimplementasikannya. Jadi dalam waktu 1 bulan itu sudah bisa membuat sistem. Kami sudah siap. Ya. Tampang-tampangnya memang banyak. Muda-muda ya itu. Muda. Makanya saya lihat yang rambut putih cuma 1. Hai kawan Karcis. Jumpa lagi dengan saya Vanda yang kali ini ditemani oleh teman saya Herta di acara podcast Karcis. Keluarga alumni Regina Pacis. Tiket ngobrol asik. Oke, maaf ya baca dikit nih. Puncak acara ulang tahun sekolah Regina Pacis Bogor yang ke-75 sudah selesai. Salah satu sponsor acara HUT RP yang baru lalu adalah PT Gunatronika Tama Cipta atau biasa disingkat dengan GASI yang bergerak di bidang payroll services. Selain payroll services, GASI juga menyediakan training services di bidang payroll, information technology, dan communication bagi klien-kliennya. Nah, pada kesempatan kali ini, Podcast Karcis kedatangan tamu istimewa yang merupakan salah satu senior consultant dari GASI yang juga adalah alumnus SMA Regina Pacis Bogor, Bapak Abi Jabar. Selamat datang Pak Abi. Terima kasih sudah diundang. Oke, gimana nih? Mungkin Bang Abi, saya panggil Bang nggak apa-apa ya, biar santai kita. Mungkin bisa cerita sedikit masuk SMA RP itu tahun berapa, lulus tahun berapa? Silakan Bang. Saya di Regina Pacis itu hanya di SMA-nya. Oh, ya, jadi saya masuk tahun 73, lulus tahun 75. Ya. Sebelumnya saya SD di Budi Mulia, SMP di Budi Mulia. Nah, zaman dulu waktu itu belum dicampur, makanya pilihannya Budi Mulia. Budi Mulia hanya isinya putra aja ya. Waktu saya SMP kelas 2 baru tuh mulai dicampur. Makanya adik saya Anis D-nya di sini, SMP-nya tuh ke Budi Mulia. Oh, malah SMP ke sana. Jadi Anis SD di Regina Pacis, SMP di Budi Mulia. Cuman waktu dia lulus SMP oleh ayah didorong masuk Sakma, analis kimia. Kami berlima nih semua. Semuanya tuh kecuali Anis, yang lainnya berempat itu sampai SMA. Ya. Bang Abi sendiri nomor berapa? Saya nomor 2. Nomor 2. Jadi nomor 1 Dewi, nomor 2 saya, nomor 3 Anis, nomor 4 Asih, nomor 5 Luki. Semua SMA di sini kecuali Anis yang di Sakma. Tapi semua masuk keluarga Karcis karena salah tingkatan ada di situ. Iya betul. Kalau nggak salah orang tua Bang Abi juga guru ya di RP dulu ya. Betul. Kalau mungkin yang pernah diajar pasti ingat namanya Ibu Ahmad. Oh, Ibu Ahmad. Ya. Ya, ada yang pernah cerita punya ciri khas suka pakai sari. Iya, bukan suka, memang selalu. Memang selalu pakai sari ya. Memang asli India ya? Asli India, cuman mama itu lahir di Pineng, besar di Medan, tapi terus kemudian pindah ke New Delhi dan ketemu ayah di sana. Jadi tapi ayah asli Indonesia. Asli Indonesia. Ayah orang Sunda, Kuningan. Mengajar apa Bu Ahmad di sini? Bu Ahmad mama ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ngajarnya tahun 70-an ya kayaknya ya? Ya 70-an. Soalnya terus terang saya nggak pernah dapat beliau. 70-an karena mama meninggal dunia tahun 80. 80. Udah lama juga ya. Lama sekali. Pas saya mau lulus sekolah ITB.
Oke. Nah terus kemudian setelah lulus SMA berarti langsung ITB dong, Bang Abi. Sempet ke IPB 1 bulan. Oh, 1 bulan. Kok bisa hanya 1 bulan? Kan jadi pas waktu di SMA itu pertama kali, waktu itu rektornya siapa ya? Nasution siapa ya? Pokoknya rektornya di IPB itu pertama kali mengadakan program terima langsung. Ya, jadi Semacam saya undangan tanpa ya. tes gitu tanpa ya. tes, saya Tanpa termasuk tes, yang iya. terima langsung, dan yang terima langsung itu diminta untuk langsung kuliah. Jadi dikasih kayak semester pendek. Oh, mulainya lebih awal ya. Dan belakangan baru tahu bahwa itu tujuannya adalah sebenarnya juga dia nggak mau orang-orang yang sudah diterima itu ke tempat lain. Jadi waktu itu kuliahnya itu dibuat juga bersama sama tes-tes di luar. Gitu. Tapi Jadi saya nggak bandel. sempat ikutan tes Saya gitu ya. ikut tes di mana? Tes di ITB. Waktu itu belum ada tes bersama, tuh belum ada. Oh, jadi memang harus sendiri. ke tempat, ke kampusnya ya Betul. langsung. Jadi waktu itu saya tes di ITB juga, kuliah 1 bulan diterima. Sempat bingung ambil enggak, akhirnya ambil. Jadi saya kabur. Ambil jurusan apa Bang Abi? Saya ambil waktu masuk tahun pertama kan biasanya sama-sama gitu ya. Umum ya. Umum. Bareng-bareng. Baru setelah setahun baru dijuruskan, dan waktu dijuruskan saya ambil elektroteknik. Waktu itu masih mulainya dengan kayak program D3 kalau nggak salah. Berapa lama menyelesaikan kuliah Bang Abi di situ? 4 tahun ya. 4 tahun. Wih, masuk cepat loh itu. Ya sesuai jadwal. Bukan cepat, itu selalu sesuai jadwal. Berarti waktu SMA pasti rapot-rapotnya bagus Bang Abi. Pernah dapat 10. Wow, itu pelajaran apa Bang? Itu apa? Bahasa Inggris? Ilmu ruang. Oh, ilmu ruang. Kirain Susah loh dari itu. bahasa Inggris dari ibunya ngasih 10 gitu, enggak ya? Paling rendah kalau dari Kalau ilmu ruang itu di apa sih, di kurikulum lalu masuk ke matematika ya? Nggak tahu, saya nggak Bagian ngikutin. dari matematika sih. Ya, bagian dari matematika. Memang jadi artinya waktu itu ke IPB karena memang diundang ya, karena nilai rapotnya yang oke-oke gitu. Tapi secara minat memang lebih ke teknik gitu ya. Sebenarnya dibilang minat juga enggak sih. Iya juga. Apa ya? Saya memang menyukai elektroteknik, jadi artinya saya kenal elektronika, saya suka. Oke. Tapi waktu itu sebenarnya belum pakem maunya apa gitu. Oke. Dalam hati kecil ya, kalau lagi waktu kita di rumah itu sering saya bikin radio, bikin tape recorder sendiri. Sering ngulik-ngulik sendiri gitu ya. Karena kalau beli mahal kan, makanya beli komponen bikin sendiri gitu. Ya bisa dianggap apa tuh, minat ya sebetulnya. Jadi ada Dibilang dasar. minat juga enggak sih, karena begitu lulus kan saya nggak kerja di pabrik. Bang Abi pernah cerita soal ibu Bang Abi itu, Bu Amat, memberikan sinyal bahwa anak laki itu kalau sudah lulus kalau sudah lulus SMA harus keluar rumah apa gimana tuh waktu itu? Ceritanya. Itu ceritanya kan gini. Waktu saya udah keterima di IPB, iya. Terus dapat berita terima di ITB juga kan. Okay. Dalam hati kecil kan pengennya ke ITB gitu, dalam hati kecil. Tapi karena memang belum pakem maunya apa, ragu-ragu gitu kan ya. Mau ngomong juga mungkin masih takut kali ya ke orang tua. Bukan sebenarnya kalau keinginan kita udah pakem pasti ngomong kan. Ini dalam hati juga enggak, tapi kelihatan pengen, terus mulai ada pikiran, kalau harus ke Bandung berarti mama mesti keluarin uang tambahan untuk kos gitu kan ya. Jadi mungkin mama baca gitu ya, baca nih anak sebenarnya hatinya ke ITB, cuman nggak berani ungkapin gitu ya. Nggak berani itu bukan karena takut atau apa, tapi karena diri sendiri juga belum pasti bahwa saya memang pengen ke ITB gitu. Tapi saat itu ibu udah tahu bahwa keterima di ITB? Tahu. Kalau itu kan cerita semua pasti terbuka di cerita kan. Terus ibu tuh tiba-tiba ngomong aja kan, tahu nggak kalau mau punya aturan anak laki itu kalau udah lulus SMA itu harus ngerasain tinggal di luar, jadi harus kos. Walaupun kuliah di IPB harus kos. Oh gitu. Padahal udah di Bogor ya. Di Bogor gitu ya. Ya saya
otomatis aja karena mungkin memang dalam hati kecil tuh pengen ke ITB kan. Ya kalau itu ke ITB aja dong gitu ya. Daripada ngapain gitu ya kalau harus kocek lebih ke ITB aja kan. Betul. Ya boleh gitu kan. Silakan gitu ya. Mama akan cari uang tambahan gitu, nggak usah takut gitu. Jadi dari situ yang saya belajar bahwa orang tua itu dalam banyak hal itu seringkali bisa mengajarkan bagaimana dia itu menjadi figur yang mendorong ya, bukan memaksa kamu harus kesana, tapi dia baca terus dia mendorong. Jadi saya ingat kalau Ki Hajar Dewantara kan, yang namanya Tuturi Handayani kan? Iya. Tuturi Handayani. Kalau Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberikan contoh. Di tengah Ing Ngarso Mangdiokarso di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Jadi kalau saya lihat tuh ibu saya tuh dalam hal itu mempraktekkan tuh yang di belakang tuh, ibaratnya dari belakang dia beri dorongan dengan kasih. Lu kalau mau ke sana deh gitu kan. Enggak usah takut-takut gitu kan ya. Jadi itu banyak sekali ya. Saya lihat ibu saya itu banyak sekali mengajarkan hal-hal bagaimana menjadi parent yang baik dan juga menjadi orang tua yang baik. Dan kalau dibilang Ki Hajar Dewantara itu adalah guru pendidik dengan 3 itunya, saya lihat itu memang betul. Itu betul praktek-praktek yang seharusnya orang tua tuh jalankan. Ya kan? Dan karena orang tua in a way is pendidik kan ya. Secara nggak langsung jadinya sama keluarga memang diterapkan ya itu ya. Iya, diterapkan betul sekali. Jadi, ayah juga gimana prinsip pendidikannya dengan prinsip pendidikan ibu? Beda gitu. Bukan guru ya kalau ayah ya? Ayah guru juga. Oh, guru juga. Artinya dulu karirnya kan diplomat ya, karena kerja di Departemen Luar Negeri. Waktu itu kedutaan juga kan, makanya ketemu ibu di India juga kan karena kerja di kedutaan Indonesia di India gitu. Tapi setelah pensiun balik ya juga bantu, jadi berdua lah sama mama ngasih kursus bahasa Inggris. Tapi agak beda. Anis itu masuk Sakma itu karena ayah. Maksudnya diarahkan karena ayah saya itu bedanya adalah kalau dia bilang kamu sebaiknya ke sana. Waktu lulus SMA juga ayah saya arahin saya itu justru ke STAN. Sekolah Tinggi Administrasi Negara. STAN. Jadi karena beliau bilang itu karirnya bagus sana. Jadi sepertinya kalau ayah mungkin ngelihat nanti ke depannya bagaimana, sementara ibu memang melihat anak minatnya lebih kemana begitu. Jadi kalau ya. Dia selalu lihat anaknya, terus dikasih bekal, terus kalau anaknya ke sana ya kalau memang betul didorong, diarahkan, maksudnya dikasih semangat lah untuk meraih apa yang mau dilakukan. Ya unik juga sih ya, artinya kalaupun seperti itu kan berarti memang semacam ada kan karakter anak beda-beda ya, ada yang memang mungkin harus diperhatikan minatnya kemana, ada yang mungkin memang wah nih anak lebih perlu pengarahan, tinggal didorong aja gitu ya. Kayak ada satu cerita ya, saya bisa cerita. Jadi waktu ujian kan anak-anak bisa cari bocoran soal kan? Iya pasti. Pasti kan? Itu pasti. Nggak boleh ditiru ya. Pada ngantri datang ke rumah gitu. Pada ngantri. Terus sama mama diterima. Terus dikasih nih, dibilang nih soalnya keluar dari sini. Buku tuh buku rangkuman yang isinya latihan dari semua gitu. Jadi kalau kita nyoba sama aja kita belajar. Dari situ misalnya di soal ada katakan ada 30 gitu ya. 10 keluar dari buku itu. Isinya ribuan itu ratusan ribuan soal kali ya. Jadi dan latihannya lengkap. Jadi ada section ini untuk latihan ini, section ini. Jadi orang terpaksa kan lihat terus di belakang ada ininya. Jadi latihan lama-lama kan karena dia mesti hafal. Namanya bahasa kan menghafal kan ya. Iya. Jadi menghafal ya jadi pintar. Iya, jadi prinsipnya Bu Ahmad maksudnya bukan menolak begitu aja, tapi bagaimana caranya menolak yang membuat dia belajar mau nggak mau. Anaknya mungkin juga nggak sadar gitu, dia disuruh belajar. Setelah itu betul keluar dari kayaknya hebat gitu. Kayaknya bangga dapat bocoran soal ya. Padahal soalnya kan dari 30 10 kan. Ya itu anggap kan
untuk bara aja kan, supaya dapat angka misalnya dia lulus paling nggak 5 atau 6 kan ya. Nah terus untuk karir Bang Abi selepas dari lulus ITB awalnya kemana nih? Itu juga ceritanya rame tuh ya. Jadi saya tuh ya namanya juga waktu zaman itu kan kepada ilmu itu masih belum apa ya, ibaratnya tuh belum punya pengertian yang mendalam. Jadi orientasinya kan, oh pokoknya saya dapat sarjana, saya kerja gitu ya. Soalnya sarjana itu tiket. Jadi saya belajar itu orientasinya bagaimana saya bisa bekerja. Jadi pada waktu di ITB itu tingkat semester ke-7 itu kan kita harus kerja praktek. Ya kan, kerja praktek. Terus temen bilang, yuk kita cari kerja praktek ke Jakarta yuk. Nah kebetulan saya punya saudara di IBM. Terus tanya, ada nggak kerja praktek? Oh ada, datang aja kita. Terus kemudian kerja praktek 3 bulan. Nah dalam 3 bulan itu saya dikasih kerjaan banyak gitu ya. Terus selesai semua kan. Terus saya ngomong kan, ini kalau kerja cuman kayak begini aja ya gitu ya. Betul, kayak begini aja gitu. Jadi ilmu yang dipakai di sekolah nggak kepake ya. Ya kalau kerja di IBM nggak kepake gitu kan. Karena Nggak kita semua pelajari yang lah lain, ya. nggak semua gitu ya. Boleh nggak kalau gitu saya nggak sarjana kerja di sini? Ya boleh aja, saya lulus tes gitu kan. Ya, saya ikut tes, keterima, terus ya udah pikir udah mau tinggalin ITB-nya gitu kan, mau kerja aja gitu ya. Padahal semester 7 ya. Nanggung banget. Itu sayang banget gitu. Pas interview terakhir dengan HRD-nya, ini anaknya Pak Ahmad ya. Iya, ini semuanya kamu lulus. Jadi kamu berhak untuk kerja di ini di sini. Tapi saya putusin untuk menerima kamu. Kenapa? Iya, lebih baik kamu selesaiin sekolah. Kamu datang deh. Nanti kalau udah selesai sekolah nih, hari ini kamu sidang lulus, walaupun belum diwisuda, kamu datang langsung bisa kerja deh. Tapi yang ini saya coret dulu ya, saya drop ya. Belakangan saya baru tahu bahwa beliau itu semacam kayak anak didiknya ayah. Ya, jadi di lingkungan masjid beliau tuh jadi selalu berguru ke ayah gitu ya. Jadi dia merasa ayah saya tuh banyak membantu sampai dia karirnya maju sampai waktu jadi HR manager di IBM. Pada zaman itu IBM kan wah gitu ya, perusahaan wah gitu ya. Dan saya lihat bagaimana bahwa saya sebagai seorang anak itu diselamatkan oleh kebaikan ayah saya gitu. Bisa dibayangin nggak waktu itu kalau benar-benar nggak ada si bapak itu, saya pasti udah bukan lulusan DO judulnya ya. DO gitu kan. Mungkin habis itu karir saya juga nggak berkembang. Kembali saya diselamatkan oleh kebaikan. Ya satu yang saya belajar dari situ adalah bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita nggak perlu memikirkan apakah orang itu membalas kepada kita atau enggak. One way of the other, suatu saat itu pasti akan kembali ke kita, mau direct atau indirect lewat anak atau orang-orang yang kita sayangin gitu. Ya, belum tentu langsung ke kitanya ya. Oke. Itu ada pesan moral yang mungkin sekarang juga orang udah lupa ya Pak ya, bahwa kebaikan tuh berharap supaya orang juga baik sama kita gitu, padahal bisa jadi memang kembali ke kita tapi lewat entah itu orang kita sayangi atau anak kita gitu ya. Betul. Bagus juga, menarik juga nih kisah ada prinsip-prinsip pendidikan dalam keluarga. Saya sih ngelihatnya bahwa in a way saya tuh sangat beruntung. Ibaratnya dia bilang, yang kamu lagi belajar, kamu lagi menuju satu tempat, pilihan kamu bisa pakai sepeda, kamu bisa pakai motor, kamu bisa pakai mobil. Kamu jangan salahkan sepeda, motor, mobil dan ini ya. Yang penting tujuan kamu kemana. Bahwa terus kemudian dengan perjalanan ke sana kamu enjoy. Kalau kamu enjoy pakai sepeda, ya pakai sepeda. Kamu enjoy pakai sepeda motor, kamu pakai sepeda motor. Kamu enjoy pakai mobil. Kalau kamu nggak suka kepanasan pakai mobil. Jadi kamu nggak usah ribut. Oh, sepeda lebih bagus dari mobil lebih bagus. Yang kamu lihat adalah tujuannya. Jadi semacam
didik, dilatih, yang jadi dasar bagaimana nanti kita mengambil keputusan gitu Betul. ya. Jadi kalau mungkin pernah belajar Seven Habit, itu kan salah satunya habit kedua bilang begin with the end in mind. Ya kan? Ya. Ya yang kamu lihat Kita harus tahu tujuan akhirnya ya. Begitu kamu tahu tujuan akhir, ini hanya sekedar cara. Ya, jadi kamu nggak tersesat lagi dalam mikir, wah mana cara yang lebih bagus? Ya cara yang enjoy. Dan ayah saya juga waktu itu pernah bilang, Abi, kalau kamu kerja, dan ibu saya juga sama ngomongnya, kalau kamu kerja, cari kerjaan yang membuat kamu happy. Kenapa? Ya, kalau kamu kerja yang membuat kamu happy, ketika nanti kamu gagal, paling tidak kamu sudah happy. Benar juga. Ya, tapi kalau misalnya kamu udah nggak suka, udah ngerjainnya kesel, terus nanti gagal, dua kali nggak happy-nya. Jadi kalau itu udah happy, itu kamu udah dapetin yang kamu mau. Kan kalau happy-nya udah, kegagalan itu tinggal waktu kok untuk sukses. Oke. Nah, Bang Abi, perjalanan karir Bang Abi sendiri, apakah memang di IBM terus gitu? Kalau saya mengatakan mungkin ini kembali ya, karena kebaikan ayah dan ibu saya, saya merasa tuh karir saya tuh cukup lancar lah gitu ya. Saya jadi 1,5 tahun saya diangkat jadi manajer di IBM. Wah, hebat. Waktu masih culun, masih jadi manajer gitu. Benar, waktu diangkat jadi manajer itu saya bilang enggak, saya nggak mau jadi manajer, saya mau jadi seorang spesialis aja, yang pokoknya dikasih masalah apa saya bisa tanganin. Tapi ya, kemudian saya dibimbing, dikasih tahu bahwa kalau kamu mau melakukan hal yang besar, ya kamu nggak bisa sendiri. Kamu jadi spesialis, ya kamu hanya bisa achieve kapasitas kamu. Tapi kalau kamu jadi manajer, kamu punya anak buah dan kamu bisa lakukan hal yang lebih besar gitu ya. Ya itu dicuci otak tuh sama IBM tuh. Artinya diajarkan bahwa being leader itu adalah satu hal yang penting untuk kita bisa menghasilkan sesuatu. Saya mungkin karena kebiasaan dari kecil bisa segala sesuatu tuh mampu mengerjakan sendiri, ya saya nggak merasa butuh orang. Ya kan? Dan di IBM lah saya ditempa dan diberikan wawasan bagaimana bahwa untuk melakukan segala sesuatu itu nggak bisa sendiri. Ya, kita harus bekerja dalam tim. Ya. Dan kita menggunakan yang kekuatan yang terbaik dari masing-masing anggota itu ada. Dan dari situ saya 13 tahun di IBM. 13 tahun di IBM. Terus sempat dapat beasiswa dari USAID. Saya ambil S2 di US. Oh, S2-nya di sana. S2-nya bidang apa itu, Bang? MBA. Makin botak aja. Jadi ada pesan moral juga, kalau kita ada bisa kesempatan mendapatkan kesempatan untuk memimpin satu tim, jangan, meskipun kita nggak yakin, kita paling nggak harus bisa berani mencoba gitu ya. Iya, betul. Bukan samping berani mencoba juga kita mesti tahu bahwa hanya lewat kolaborasi kita bisa menghasilkan hal yang besar. Kemudian habis dari IBM ke mana lagi setelah 13 tahun? Dari IBM saya pindah Astra. Perusahaan besar juga itu ya. Besar. Makanya saya mengatakan jalur saya itu kok kelihatannya enak ya. Dari IBM pindah ke Astra. Di Astra dikasih kesempatan untuk membuat sejarah gitu ya. Saya yang bawa SAP ke Astra. Oh, di Astra ada sebutannya itu SAP. Sistem amat pelan. Bukan, selalu aja pusing. Setan aja pusing. Mungkin bisa dijelaskan dulu SAP ini apa mungkin maksudnya. Oh iya, teman-teman nggak tahu ya. Jadi saya kan dari IBM tuh IT lah ya. Jadi waktu pulang dari Amerika, terus kemudian ditelepon sama Astra gitu kan, Abi tolong dong bantu Astra dong, mau nggak pindah gitu kan, kita Astra lagi mau membangun IT gitu kan. Pas sudah pindah, kan waktu pindah dibilang oh ya kamu harus bangun arsitektur IT di Astra dan sebagainya.
gaya IBM masih ke bawah tuh, gaya IBM kan gaya barat tuh. Bahwa walaupun diajarkan bekerja tim tapi masih individualistis ya. Jadi saya langsung buat rencana berdasarkan pengetahuan saya, terus maju present. Waktu present dibantai habis. Itu 30, saya ngadepin 30 orang dibantai habis gitu ya. Salah satunya bilang, apa itu proposal itu? Mendingan duit sekitar itu bangun cabang, kita bisa dapat 5M setiap tahun. Kalau ini apa hasilnya gitu? Saya sedih gitu ya pas pulang, terus pas sudah selesai dari meeting itu saya balik ke ruang kerja, terus saya telepon Pak Carlo, saya bilang, Pak Carlo, saya resign aja deh. Sebentar, Pak Carlo maksudnya namanya Carlo karena dipanggil Pak jadi Pak Carlo gitu. Ya. Kan kali kita kedengar kayak Pak Carlo gitu. Namanya Carlo Mamora. Oh, Carlo. Ya. Kenapa kamu berasa dibilang Pak Carlo? Saya bilang, Pak Carlo, namanya siapa dalam hati saya? Ternyata namanya Carlo. Ya, jadi terus Pak Carlo bilang ke saya gini, Abi katanya, kamu lihat nggak kertas yang di depan saya? Saya bilang, iya, ya. Lihat tuh tanggalnya berapa tuh. Di situ saya kan masuk ke Astra itu tahun 94 ya. Di situ tanggalnya tuh tahun 84. Dokumen itu bilang, ini kan yang saya lagi kerjain proyeknya sekarang kan. Jadi ini proyek pertama kali saya ngomong ke Astra tahun 84. Baru jalan tahun 94 gitu kan. Jadi kalau kamu sekarang baru ngomong sekarang, terus kamu berharap bahwa dalam waktu 1-2 bulan langsung bisa jalan, Jangan harap. jangan, nggak ada caranya gitu. Oke. Kamu harus nemawasi. Apa tuh Pak nemawasi katanya? Saya bilang Apa wasi? nemawasi katanya. Demawasi. Nemawasi itu rupanya di kan banyak influence dari budaya Jepang lah ya. Itu artinya kalau kita itu punya ide, itu lakukan personal approach one by one. Makanya orang Jepang kan kalau habis kerja itu kan suka minum-minum, ngobrol-ngobrol. Nah, dia udah ngobrol gitu. Itu 6 bulan itu. Keliling, ngobrol sana sini. Habis itu suruh presentasi lagi. Barang yang sama, presentasi yang sama. Tidak ada perubahan apa-apa. Dia approve dengan tambahan budget 50%. Hebat banget. Jadi dari situ saya mulai belajar lagi bahwa ide itu nggak bisa hanya dilihat bagus atau nggak bagusnya, tapi kita harus melihat bagaimana ide itu dipersif oleh orang yang menerimanya. Kita nggak boleh dari diri kita sendiri ngelihatnya. Kalau kita hanya lihat dari diri kita sendiri bilang, oh itu benar, itu salah, ya belum tentu dari sudut pandang mereka itu benar dan salah gitu ya, nggak sama. Mereka bisa dengan kacamata yang sangat berbeda. Dan tugas kita adalah membawa mereka untuk mengerti. Jadi kita nggak bisa maksa tiba-tiba ini ada orang yang berbeda pandangan sama kita terus kita bilang, oh goblok lu atau apa enggak. Akhirnya saya belajar dari situ bahwa mereka harus saya bawa, dan kemudian ketika membahasakannya saya harus membahasakan dengan bahasanya mereka, dari sudut pandang mereka. Jadi itu makanya saya mengatakan hampir di setiap tahapan saya dapatkan kesempatan untuk belajar. Saya lebih banyak belajar daripada memberi lah sebenarnya. Berarti kita memang pada dasarnya di setiap saat ada kesempatan kita belajar, sebenarnya belajar aja mau berapapun umur kita gitu ya. betul sekali. Selesai dari Astra, terus waktu ngobrol, terus ditawarin masuk BINUS, saya masuk BINUS. Oh jadi langsung full time di Full time BINUS-nya ya. BINUS, gitu. Jadi masuk ke dunia pendidikan Masuk sebetulnya. ke dunia pendidikan, dan di situ saya belajar untuk bagaimana melihat hal-hal yang dipraktekkan di IBM dan di Astra dari segi teoritis. Ya, jadi bisa mengajarkan banyak hal untuk lihat secara praktek. Dan pada saat itu salah satu yang saya bisa praktekkan adalah saya bisa link antara kebutuhan di dunia kerja dengan di pendidikan. Jadi yang pada waktu dulu dibilang link and match dan segala macam, itu saya bisa terjemahkan dengan kurikulum yang baik gitu ya. Jadi ibaratnya hampir dalam setiap tahapan
boleh dikatakan saya belajar gitu ya. Dan saya belajar di situ banyak sekali teori-teori yang dulu kenapa prakteknya seperti itu, karena ada teorinya loh seperti ini. Kalau saya Mungkin. kalau saya melihatnya sebenarnya semua orang itu pendidik loh sebenarnya. Maksudnya seperti apa nih? Ya, Contohnya. karena kan kalau dibilang kan kalau kita baca buku-buku pengembangan pribadi aja, kan salah satu ada yang bilang tuh long life learner. Long life learner. Itu sebagai salah satu yang membuat kita itu akan selalu bisa berkembang dan tumbuh. Apa yang kita pelajari pada saat sekarang itu belum tentu benar untuk masa yang akan datang. Oke, iya. Dan di situ kita bisa lihatlah pandangan-pandangan anak-anak muda. Kalau dulu mungkin zaman dulu waktu kita kerja, yang namanya loyalitas kita anggap sebagai satu core value. Iya. Ya kan, loyalitas kepada institusi. Loyalitasnya nggak berubah loh untuk anak-anak zaman sekarang. Mereka loyal juga, cuman mereka loyal kepada hal yang lebih besar. Ya kan? Iya. Anak-anak zaman now. Sama-sama loyal, sebenarnya sama-sama loyal. Itunya fundamental prinsipnya nggak berubah, cuman referensi mereka beda. Kalau saya loyal kepada individu, loyal kepada institusi. Kalau mereka loyal kepada cause, kepada tujuan. Menarik nih, tapi ini kaitannya dengan generasi zaman sekarang. Tapi itu mungkin nanti. Nah, kita juga jadi pengen tahu, kepo istilahnya. Ke Gasinya bagaimana nih ceritanya? Kalau Gasi, bisa sampai Gasinya. Kalau Gasi itu gini, waktu saya di IBM. Punten, maaf. Mungkin bisa ditampilkan logo Gasi. Oh ya, sebelumnya saya juga mau nanya, kan nama PT-nya Gunatronika Tama Cipta. Bisa jadi Gasi jadi ya? Gasi. Bukan GC atau gimana gitu. Oke, makanya saya cerita dari awal deh ya. Jadi pada waktu tahun 80-an itu waktu saya kerja di IBM tuh merubah strategi. Dia nggak lagi direct marketing ke ini, tapi dia lewat namanya business partner. Okay. Nah, pada waktu banyak dibentuk business partnernya IBM. Nah, salah satunya adalah Gasi. Pada waktu awal Gasi namanya Gunatronika Tama Cipta Sistem Informatika. Jadi SI-nya itu dari sistem. Jadi sistem informasinya itu SI-nya itu dari sistem informasi. Ya. Nah, itu data itu tahun 86. Gasi jadi bentuknya tahun 86 sebagai bisnis partnernya IBM. Jalan, tapi itu kita tahu kan, produk IT itu jadi komoditas, marginnya jadi tipis, ya kan. Orang itu udah maksudnya nggak lagi seperti cara dulu lah dijualnya dengan cara ada lewat satu proses yang panjang, yang makan effort, yang perlu orang-orang sales yang jago-jago gitu kan ya. Kalau sekarang basically udah jadi komoditi lah gitu ya. Nah, pada saat itu terus Gasi tahun 2002-2003 memutuskan bahwa dia akan ibaratnya menambahlah portfolio ke service, karena jasa kan artinya orang dari produk lari ke jasa, karena sebenarnya yang punya nilai tambah besar itu kan jasa. Ya. Maaf, sebelum lanjut, PT Gasi ini maksudnya Bang Abi yang mendirikan? Jadi atau pada waktu itu dibentuknya oleh suaminya Anies. Jadi adik ipar ya. Suaminya Anies. Dan kemudian habis itu Anies keluar dari IBM, gabung ke Gasi. Kak Anies sempat di IBM juga? Sempat di IBM juga. Terus pindah ke Okay. Gasi. Jadi dia sejak tahun 2002 kita masuk ke service outsourcing jasa payroll. Jadi dari situlah terus kemudian kita bentuk ini fotonya nih. Anies. Ini Kak Anies yang yang baju baju merah ya. ini Kak Anies ya. Oke. Nah, jadi tapi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sistem informatika, pada dasarnya banyak jenis layanan ya yang berbasis pada sistem informatika yang Iya, tapi kita fokus. Jadi sebenarnya gini ya,
artinya dari sisi GASI sendiri, begitu waktu mereka masuk ke jasa payroll itu, ya kembalilah Anies dibesarkan dalam satu keluarga, jiwa pendidik tadi ada ya, ada warnanya. Jadi dia mencoba untuk melihat dan membangun organisasi itu dengan cara untuk lihat anak-anak yang potensial, anak-anak yang potensial untuk dikembangkan. Jadi awal-awal GASI itu banyak rekrut anak SMK. SMK SMK ya. justru SMK. ya. SMK-nya kejuruannya memang Bebas. Oh bebas. Pokoknya dia gaya IBM lah. Kalau dulu IBM kan terima orang dari mana aja. Nah itu masuk di Anies juga, terima orang ya dari mana aja. Yang penting orang itu mau belajar, mau dididik gitu ya. Dan itu dididik dan terbukti ya, seperti sekarang itu di GASI ada senior manager yang waktu direkrut SMK tapi sambil kerja dia kuliah dan sekarang lagi ambil S2. Ada juga manajer yang dari SMK juga tapi dia belum mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Tapi di situ kita percaya bahwa pada dasarnya kita memberikan kesempatan kepada talenta-talenta terbaik regardless daripada background mereka lah ya. Selama mereka pengalaman barangkali ya. Selama mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya kapasitas untuk dikembangkan, ya kita pilih mereka. Mungkin nggak heran kalau kayaknya banyak anak-anak muda nih sih. Ya. Apalagi itu nih ada Spider-Man atau Iron Man atau apa nih? Ya inilah karena namanya anak-anak muda, ketika ada acara-acara kayak gitu ya disesuaikan ya dengan jiwa muda. Iya. Jadi saya kebantu, saya ketularan. Jadi karena semuanya muda-muda, saya juga harus ikut muda gitu. Nah, Bang Abi sendiri mulai terjun berarti setelah dari BINUS ya? Dari BINUS itu saya sempat join ke another group ya. Mungkin pernah dengar Tahia Family? Pernah. Grup Tahia. Nah, saya kerja dengan Pak Tahia ya. Dengan George Tahia saya. Anaknya. Ya, saya kerja di situ nanganin kebun kelapa sawit. Jauh sekali bidangnya. Seperti prinsip IBM-nya, segala bidangnya Pak ya. Tapi yang menarik adalah dari Astra saya masuk ke BINUS, kan saya ngajar gitu kan. Nah saya dipaksa itu waktu itu mendalami. Kalau dulu di Astra kan saya praktek project management kan ya. Kalau di BINUS saya belajar. Saya belajar kan mengenai teori project management, teorinya segala macam. Nah habis itu begitu masuk ke tempatnya Tahia Group itu adalah saya mulai dipaksa untuk melihat bagaimana sih kita mengembangkan organisasi dengan mengenai project management, mengenai Six Sigma, segala hal kayak gitu. Jadi teori-teori yang saya pelajari itu saya bisa praktekkan kembali. Jadi kayak siklus lah itu, putar gitu. Ya. Dan habis dari saya dari BINUS saya kontrak 5 tahun di situ. Berarti pensiun yang kedua kali itu. Ya kan? Pensiun yang kedua kali, terus kemudian ditawari oleh beliau untuk pimpin yayasan Dharma Bermakna. Yayasan Dharma Bermakna itu yayasan yang dibentuk oleh Pak George Tahia itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Dan kemudian waktu saya mulai awal merancang, kita bilang apa nih yang kita mesti lakukan, dan akhirnya kita putuskan kita buat alat tes IQ. Jadi kita 5 tahun proyek dengan Gajah Mada, kita membuat alat tes IQ. Jadi pada waktu itu kita lihat di Indonesia nih banyak tes IQ tuh yang dari tahun 50-an yang dipakai. Waktu tahun 90-an tuh masih pakai yang jadul. Jadul. Karena kalau yang baru-baru itu mahal. Kalau dulu kan free, jadi orang bisa pakai. Setelah tahun 80-an mulai license mahal kan. Orang nggak bisa tuh yang license. Mereka ambilnya yang free, yang udah ketinggalan zaman gitu. Nah akhirnya kita buat 5 tahun, kita keluarkan namanya AJT Cocktails. Itu diakui oleh pakar-pakar di US itu sebagai salah satu alat
alat Alat assessment, alat tes IQ yang terkomprehensif di dunia. Oh, oke. Sampai sekarang? Saya tinggalkan itu tahun 2019. Saya nggak ngikutin lagi tuh. Oh, Ya. oke. Tapi itu Baru- dimotori oleh UGM sekarang itu. Baru kemudian gabung dengan adik Kak Anies ini. Betul. Oke. Jadi pas 2019 itu sebelum pandemi, saya bantu Anies. Nah, Bang Abi, kita kembali lagi ke PT Gasi ya. Tolong dong logo Gasinya. Nah ini mungkin bisa cerita sedikit tentang filosofi dari logo ini. Kenapa kok kayak ada panah atau apa ini? Dan warna biru Dan dan merah. warnanya Oke. mungkin bisa diterangin dikit. Mungkin balik kepada kehidupan keluarga kami gitu ya. Kehidupan keluarga kami kan ketika kami ada di situasi di Bogor, itu kalau disuruh membayangkan nantinya jadi apa, itu kan pasti susah-susah gampang kan ya. Ya. Pengalaman mengajarkan kepada kita yang pasti adalah bahwa setiap ada kesempatan ya untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik, itu kita selalu ambil. Dan itu selalu terus-menerus kita lakukan. Makanya logo ini sebenarnya menggambarkan suatu dinamika. Dinamika di mana kita harus selalu melihat bahwa kita harus membuang energi kita melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Ya. Kalau kita mungkin sedikit bicara mengenai filosofi, itu seringkali kami itu diajarkan untuk kalau pagi itu bangun, kita bersyukur bahwa kita masih diberi nafas, kita masih bisa bisa menikmati hari yang baru, dan waktu kita tidur itu kita diminta untuk merefleksikan apa hal-hal yang kita sudah lakukan yang berbeda yang membuat diri kita menjadi lebih baik hari ini. Ya, dan filosofi itu direfleksikan di sini, di mana Gasi juga secara organisasi selalu melihat masa depan sebagai yang optimis untuk maju, dan kita tahu hari akhir kita selalu lihat dinamika apa saja yang kita sudah lakukan, perbaikan apa saja yang kita sudah lakukan. Makanya ini seperti panah ke arah atas ya. Jadi kita selalu put effort kita, apa yang kita bisa lakukan hari ini yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Ya. Dan itu yang membuat Gasi boleh dikatakan menjadi pionir ataupun leader di bidang payroll outsourcing. Ya, kalau kita lihat sekarang ini hampir semua major banks dan insurance di Indonesia itu menggunakan jasa Gasi untuk payroll outsourcing. Jadi semua perusahaan-perusahaan yang sudah punya pandangan bahwa akan jauh lebih baik untuk mengoutsource payroll service dan mereka fokus kepada hal-hal yang sifatnya strategik bukan yang administratif, itu mereka menyerahkannya kepada Gasi. Dan itu yang menjadi trademark kita. Dan kalau ditanya kepada kliennya Gasi, ya mereka akan selalu mengatakan, tenang deh, pokoknya kalau untuk Gasi kita kasih, nanti kalau ada apa-apa Gasi udah siap kok. Ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi contoh yang kemarin aja, pada waktu tiba-tiba di bulan Juli itu ada yang pajak natura. Ada perubahan kebijakan ya. Kebijakan kan bahwa semua yang namanya hal-hal yang berupa kenikmatan juga kena pajak gitu kan ya. Itu banyak kan perusahaan yang kebingungan bagaimana cara untuk mengimplementasikannya dalam bentuk nanti laporan pajak, dalam administrasinya. Gasi dalam waktu 1 bulan itu sudah bisa membuat sistem yang ya balik ke customer, silakan Anda mau implementasi atau enggak, kami sudah siap ya. Jadi terus kemudian kalau kita bicara mengenai sistem di Gasi sendiri, payroll ya misalnya, kalau kita mau lihat payroll tuh
susah-susah gampang. Ya. Kalau kita bilang kan gampang, itu kan cuma tinggal lihat klipnya aja, pajaknya berapa, kita tinggal hitung beres gitu kan ya. Tapi kan juga. sebenarnya Saya pernah megang ngerjain rumusannya payroll, tahu kok pusingnya. tahu pusingnya kan ya. Terus kalau kita pakai pajak progresif, tiba-tiba karyawan yang tadinya gajinya terima segini, kok tiba-tiba jadi kecil. Loh kok gaji saya berkurang gitu kan ya, protes gitu ya. Nah Gasi udah punya tuh kiatnya bahwa bagaimana dia membantu membuat algoritma sehingga berdasarkan historical atau projection daripada itu dia bisa buat sehingga itu pendapatan bisa smooth sepanjang tahun. Jadi ibaratnya untuk HR-nya less headache tuh kalau mau dikomplain dari orang. Itu sampai kalau saya pertama kali waktu masuk ke Gasi itu saya sempat lihat, ini untuk perhitungan pajak anualisasi aja ada algoritma A, B, C, D, E. Silakan pilih mau yang mana sesuai dengan kondisi Bapak dan preferensi. Dengan segala plus minusnya. Itu ketika namanya HR ini di-educate mereka. Ya. Sehingga ibaratnya mereka itu bukan hanya menyerahkan kerjaan, tapi juga menyerahkan kepentingan. Dan Gasi bersedia di menerima kepentingan itu. Kepentingan itu. Ya, tapi Gasi pun memberi istilahnya edukasi juga ya kepada kita contohnya nih kliennya ya. Contohnya ya saya sempat tuh waktu masuk ke Gasi saya sempat bilang, loh kok jasa kayak gini dikasih gratis. Jadi Gasi itu membuat webinar bulanan. Yang kemarin saya forward juga tuh, ya kan? Saya forward. Jadi hari ini siang ini itu ada webinar mengenai integrasi antara NIK dengan NPWP. NPWP ya. Oke. Ya kan? Ya. Di situ ilmu itu diajarkan, dikasih webinar gratis. Silahkan yang mau mengetahui itu silahkan mengikuti webinarnya. Artinya selalu selalu aware terhadap kemungkinan perubahan kebijakan dari pemerintah. Itu di Gasi sendiri ada namanya tim TBL, Tax Benefit and Law. Ya, jadi dia ikutin tiap hari itu yang fokus ke aturan di summary-in terus dikirimin ke klien ataupun kepada orang yang subscribe. Jadi ibaratnya HR yang pengen gue nggak pusing ikutin, gue subscribe aja deh, gue dapet gitu. Berapa personel dalam Gasi semua Pak? Ada 90 lebih 90. Mungkin bisa ditampilkan gambar tadi ada semacam gatheringnya. Gathering. Itu pesta dalam rangka apa? Ulang tahun Gasi. Ulang tahun Gasi sama digabung sama ulang tahun kemerdekaan. Ada yang tadi personelnya berfoto bersama. Yang rame-rame. Ada lagi yang rame-rame. Wow. Kalau ngelihat tampang-tampangnya memang banyak muda-muda ya. Muda-muda. Makanya saya lihat yang rambut putih cuma satu. Oke, tapi berarti memang katakanlah dari lingkungan pendidik ya, dalam pekerjaannya pun tidak lepas, bahkan prinsip mengedukasinya juga selalu dijalankan. Betul. Dan mereka itu benar-benar berangkat dari nol ya. Ini mereka tuh waktu diterima itu selalu nggak tahu payroll. Ya namanya sekarang lulusan mana sih lulusan yang tahu payroll ya? Iya, yang belajar khusus payroll memang ada. Nggak ada jurusan payroll. Betul. Hanya karena pengalaman dia bisa dapatkan edukasi itu. Nah, itu ada di sini yang dari jurusan fisika ada. Kenapa saya bertanya begini? Karena sekarang kita sering dengar ya istilah Gen Z gitu ya, kaum milenial, anak-anak Gen Z, dan yang kalau menurut teori itu anak-anak Gen Z itu yang lahir di antara tahun 1996 dengan 2012 ya, di mana generasi yang produktif itu saat ini adalah memang anak-anak yang lahir di situ. Dan kalau saya perhatikan juga dari ponakan-ponakan saya sendiri gitu ya, ternyata memang mereka seperti punya karakteristik khusus. Nah, maksud saya mau tanya sedikit kepada Bang Abi
ya cukup banyak makan asam garam gitu. Kira-kira tantangannya untuk menghadapi kaum milenial dan generasi Gen Z nih apa ya? Terutama dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Oke, sebelum saya ke sana, mungkin saya mau ajak semuanya ya, termasuk nanti yang mendengarkan ini adalah untuk mencoba melihatnya dari sisi yang berbeda dulu deh. Ini kan sekarang ini seolah-olah kita udah mulai mengkotak-kotakkan berdasarkan periode gitu ya. Iya. Saya mau sedikit cerita mengenai pada waktu saya dari BINUS, terus dari saya asal masuk BINUS dan jadi pendidik ya. Itu kan saya diberikan itu untuk sekolah yang namanya sekolah BINUS International, ya. Dan mau tidak mau ya memang faktanya adalah yang masuk ke sana itu adalah anak orang-orang kaya, ya, anak orang-orang kaya yang secara prestasi di SMA-nya mungkin nggak terlihat hebat, ya. Kita bisa aja ambil stereotip kan, oh itu anak-anak yang manja, anak-anak yang boleh dikatakan ibaratnya susah diatur lah, fighting spirit kurang gitu ada ya. Tapi yang saya alami adalah ketika begitu saya menjadi dekan di sana, terus kemudian mencoba mendidik mereka, mengajak mereka berpikir, justru saya melihat kemudahan-kemudahan dalam saya mengajar. Ketika saya dalam memberikan teori, saya bisa ambil contoh yang mereka bisa relate langsung karena mereka udah dengar dari ayahnya mengenai kasus-kasus, ya kan? Terus kemudian wawasan berpikir mereka juga jauh lebih luas. Jadi saya dengan mudah ajak mereka untuk berpikir hal-hal yang tidak mungkin saya bisa lakukan untuk anak-anak yang tidak punya orang tua yang ibaratnya punya bisnis, pembicaraan. Jadi kenapa saya cerita ini sebelum menjauh ke sana? Karena saya ingin kita hilangkan stereotype dengan kita blaming, kita framing dengan mengatakan, oh mereka begini. Instead of kita mencoba melihat kekuatan mereka, jangan lihat kekurangan. Ya, sama seperti tadi di awal waktu saya bilang antara sepeda motor sama mobil. Ya jangan kita lihat ininya ya, kita lihat kelebihan. Oh kalau pakai sepeda yang ada apa, tubuh kita juga ikut aktif, kita akan lebih sehat. Kalau di mobil kita hanya duduk, kita hanya begini, kan beda ya. Jadi ketika kita melihatnya dari perspektif yang berbeda, cara pandang kita juga akan totally beda, dan kita akan lebih ke arah solusi, kita ke arah lebih mengapresiasi. Ya, jadi nah sekarang kalau kita pindah ke sini ya, yang saya juga ingin kita coba apresiasi gitu ya. Saya kebetulan mengalami dengan konteks yang berbeda ya. Pada waktu itu saya dapatkan pelajaran agama yang berbeda-beda, membuat saya pusing. Anak-anak yang sekarang jauh lebih pusing loh. Ketika mereka lihat di internet itu semua macam kan, berbagai macam pandangan yang berbeda tumplak di sana kan. Bukan hanya masalah agama, hampir semua hal. Jadi bisa dibayangkan nggak kegalauan mereka dibanding dengan yang saya tuh nggak ada apa-apanya gitu, yang saya alami gitu. Dan ketika mereka mengalami seperti itu, kita harusnya punya empati ya. Kita punya empati bagaimana kebingungan mereka untuk bisa mengadopsi mana yang mereka akan jadi pilih. Peranan kita adalah membantu mereka dong. Dari hal yang itu kita bantu mereka untuk bisa melihat dengan perspektif yang tepat dan membawa mereka. Waktu saya besarkan anak saya itu, saya dapatkan kendala karena begitu saya kasih nasihat itu sama sekali dia nggak pernah mau dengerin. Ya benar, itu pokoknya bantah terus gitu ya. Sampai satu titik itu saya pulang kantor, terus kemudian saya lagi duduk, nggak kenapa tiba-tiba saya mau turun ke bawah ke kamar tamu. Tiba-tiba saya lihat anak saya lagi ngobrol dan dia kasih nasihat ke teman-temannya persis seperti saya kasih nasihat ke dia. Padahal kalau ke saya dihantam habis. Ya, itu salah satu contoh adalah bahwa sebenarnya mereka bukan mau ngebantah.
Tapi sebenarnya mereka tuh ketika kita kasih A, mereka udah pernah dengar sesuatu yang lain. Oke. Ya mereka nggak bisa reconcile kan. Iya betul. Nah yang ada adalah mereka langsung mengatakan ini nggak benar karena mereka udah pernah dengar yang ini, nggak pernah dengar yang ini. Yang kita bisa bantu kan mereka harus reconcile kan. Iya. Bagaimana bisa mereka melihat dari dua konsep ini dengan konsep ini sebenarnya yang benar tuh yang mana? Ya jadi saya sebenarnya ingin ngajak orang tua itu jangan framing, jangan blaming gitu ya. Ya, jangan. Jadi ini sisi ada nilai yang baru yang mungkin kita nggak sadar ya. Iya nggak bahwa sadar. sebagai orang tua mungkin mereka terbiasa dengan masa lalu yang dengan prinsip otoritasnya itu yang dipegang gitu, Iya. bukan itu kan bisa membuat orang tua memframing atau jadi memblaming gitu ya. Saya ambil contoh gini deh ya. Kita sering blaming mereka ketika mereka tuh banyak kongko dengan teman-temannya, banyak buang waktu dengan teman-temannya gitu ya. Kita bilang kamu bukannya belajar, kamu begini-begini. Terus saya cuma mikir ya, iya ya. Saya dulu waktu sekolah itu kan dari rumah sampai ke sekolah kan jalan kaki ya. Iya. Dan sambil jalan kan saya jemput temen lama makin rombongan itu kan kita ngobrol sepanjang jalan ya. Dan itu kan bisa 1 jam, balik 1 jam itu 2 jam kan ya. Iya. Nah sekarang mereka lakukan 2 jam karena udah punya mobil cepet terus datang dulu ngobrol 2 jam. Kok kita marahin? Betul. Benar juga Lah cuman beda aja konteksnya. Iya. Yang mereka lakukan sama. Iya. Medianya beda ya. Iya. Karena mereka punya luxury di mana transportasi pendek, mereka punya waktu, akhirnya mereka ada waktu untuk ngobrol. Ya itu adalah kebutuhan. Oke. Berarti saya bisa tadi kaitannya dengan kalau menghadapi kaum milenial atau Gen Z sebetulnya lebih kepada balik ke itu, jangan framing duluan, jangan blaming duluan. Betul. Gitu. Betul. Karena ketika contohnya banyak yang bilang, wah anak-anak zaman sekarang nggak ada loyalitas sama sekali. Bukan nggak loyalitasnya nggak ada, tapi loyalitas ke apanya yang berbeda. Kalau dulu loyalitasnya kepada perusahaan, kepada individu, sekarang loyalitasnya kepada cost yang lebih besar. Mereka anak-anak itu kalau ngomongin mereka mikirin kan, gimana nih dunia nanti nih dengan adanya global warming, dengan ini bagaimana kita anak cucu kita hidup segala macam kalau mereka mikir ke sana, kita nggak mikir kan. Benar. Mereka mikir. Terus kita salahin mereka gitu ya. Karena mereka ambil kegiatan-kegiatan yang libatnya lebih sosial, lebih apa. Mereka mikir masa depan mereka. Ya sih, menarik sekali. Kita juga harus bisa kayak merubah paradigma juga ya, jangan istilahnya jangan ngebayangin seperti zaman kita dulu gitu. Iya kan, kita harus benar-benar bisa menyelami dunia mereka juga saat ini seperti apa kita gitu. Lihat, manusia itu makhluk sosial. Iya. Kalau dibilang dulu kita belajar sama mereka sebenarnya waktunya. Pulang sekolah kita taruh tas, kita kabur, kita main. Iya. Benar. Nah, tapi menarik tadi yang dikatakan oleh Bang Abi ya. Karena saya juga akhirnya setiap Bang Abi ngomong tuh saya selalu berpikir, oh iya anak ngebantah. Iya benar, ngebantah juga. Tapi ternyata setelah Bang Abi bilang mungkin mereka nggak bermaksud ngebantah. Justru karena menghadapi kebingungan akibat banyaknya informasi yang masuk ya. Di situ. Dia kan dengar begini pertama begini, terus kayak ngomong begini, enggak karena dia ada referensi pertama kan. Tapi setelah dengar itu dia duduk, dia merenung. Tapi begitu nanti ada yang lain, kata-kata kita masuk loh. Betul. Pasti dia olah juga ya. Benar. Logikanya lebih jalan. Jadi sebetulnya gitu. Tapi memang saya akhirnya bilang orang tua sekarang memang harus lebih repot menghadapi kritis anak-anak yang kritis seperti itu. Kalau saya pandangannya beda. Oh gitu. Gimana? Karena gini, saya tuh kan waktu saya ambil S2, ya waktu saya ambil S2, itu S2 yang kebetulan saya ambil S2 itu untuk yang experience people, jadi bukan orang yang udah bekerja terus baru ambil, jadi itu internasional. Dan saya lihat di situ bagaimana kerasnya usaha para profesor itu untuk membangun sifat kritis kita.
Ya. Jadi sifat kritis memang bisa dibangun. Dibangun. Pada dasarnya. Nah, anak-anak kita udah punya sifat itu, ya kita bersyukur, kita nggak usah Iya, capek-capek. benar. Jadi saya suka kadang-kadang kalau gue suka pikir gitu, iya ya. Kita tuh kadang-kadang berangkat dari pandangan yang berbeda gitu ya. Betul. Orang di Amerika waktu saya masuk S2 itu jungkir balik, mereka mencoba mendevelop kita ini sebagai leader harus bisa mampu berpikir kritis. Sementara anak-anak kita yang sudah punya kemampuan itu kita mau redam gitu. Betul. Insight yang bagus Bang Abi. Ya menarik sekali ya. Banyak banget masukan-masukan. Mungkin kawan karcis juga pasti hal-hal inspiratif yang bisa dibagikan kepada para kawan-kawan karcis. Mudah-mudahan juga bisa memberikan semacam pencerahan di mana kan sekarang banyak orang tua yang anaknya udah mulai masuk masa remaja, kemudian juga saya sendiri atau dari Vanda sendiri menghadapi anak-anak yang juga masuk ke dunia kerja gitu. Itu inspiratif sekali tadi pengalaman dari Bang Abi. Ya, mudah-mudahan benar-benar bisa menginspirasi, selain kita yang terinspirasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi juga bagi kawan karcis semua. Dan mungkin untuk kali ada ini kata-kata mutiara barangkali dari Bang Abi sebelum akhir ini. Mutiara apa ya? Sebelum mungkin kita tutup. terutama untuk orang tua barangkali Bang Abi menghadapi ya itu tadi anak-anak sudah terbekali dari alam dengan sifat kritisnya gitu. Yang mungkin saya hanya mau sampaikan, sebenarnya udah sampaikan lewat diskusi kita ya. Iya. Adalah bahwa kita sebagai orang tua itu harus selalu sadar bahwa pada dasarnya manusia itu selalu senang di zona nyaman, ya. Perubahan itu sesuatu yang kita nggak pernah inginkan, ya. Itu kita nggak inginkan. Kita bisa lihatlah, maksudnya kayak saya gitu ya. Waktu ngomong dengan ayah saya itu selalu mengatakan, oh zaman Belanda lebih enak, zaman normal, istilahnya kan bilang zaman normal lebih enak gitu ya. Dan frame itu saya lihat tuh terbawa. Kita juga selalu merasa bahwa pola kita jauh lebih baik, dulu kita lebih bagus, sekarang itu normal gitu ya, manusiawi. Setiap generasi pasti seperti itu. Jadi yang kita ajak adalah yuk kita coba lihat sebenarnya kita lagi mau membuat mereka stuck atau membuat mereka maju. Dan kalau mereka mau maju, ya namanya perubahan itu the only way. Ya, kalau dalam teori manajemen dibilang the only constant is the change itself gitu ya. Ya, kalau kita lihat alam semesta aja, pada dasarnya alam semesta kan kita belajar ya, alam semesta itu kan berkembang terus ya. Makin lama makin berkembang. Dan that's life gitu ya. That's life. Even kita aja kan kita tahu secara teori kulit kita dalam 7 bulan tuh udah berbeda, udah ganti sebenarnya. Kemudian kita merasakan kulit kita sama ya. Padahal secara biologis kita tuh berubah. Berproses. Dan itu yang kita harap lihat. Coba lihat aja hal-hal positif yang mereka miliki. Jangan merasa, dan makin kesini tuh tantangan mereka itu berat. Yang mereka butuhkan itu sebenarnya adalah teman untuk mampu untuk mencerna banyak. Sama seperti saya dulu mungkin hanya bicara mengenai agama gitu ya. Saya belajar ini, dan saya bingung dengan itu. Kalau mereka sekarang kan hampir semua ya. Hampir semua. Jadi jadilah kita jadi teman mereka. Kita ajak mereka untuk curhatlah kepada kita. Ya, jadi jadikanlah teman-teman untuk mereka berdiskusi, dan dari situ kita bisa kasih pengalaman kita. Dan
pengalaman kita nggak usah kita jadikan sesuatu yang bahwa mereka harus ikut. Mereka pasti tahu mana yang lebih tepat kok. Betul. Kita hanya kasih, oh dulu saya melakukan seperti ini. Ya dengan pengetahuan tambahan mereka bisa bandingkan dan mereka bisa lihat, oh ternyata ini lebih baik yang mereka pilih ya. So be it, itu bagian mereka. Gitu. Mereka pasti juga bisa menentukan mana yang baik ya. Iya. Berarti intinya saya lihat tadi manusia itu berproses. Jadi jangan takut dengan perubahan, dan untuk orang tua jadilah teman buat anaknya ya Pak. Betul. Bang Abi. Betul. Sip, terima kasih Oke, sekali. kalau begitu terima kasih banyak Bang Abi yang sudah Sama-sama. banyak sekali sharing kepada kami dan kawan karcis semua di rumah. Ya. Mungkin kita sudahi dulu untuk Oke, pertemuan kita ya. kali ini. Terima kasih banyak Bang Abi atas kedatangannya. Saya juga terima dan, kasih. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu lagi. By the Kesempatan. way, kalau ada topik-topik khusus, welcome ya. Karena oke. saya Sangat senang punya sekali. banyak hal-hal topik yang khusus yang sifatnya yang kita bisa bahas untuk membantu untuk lebih mencerahkan, karena tadi kan kita ngomong global ya. Ya, Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita boleh ngomong spesifik, contoh-contoh khusus yang saya contohnya seperti saya di GASI itu banyak memberikan pelajaran bagaimana membangun leadership, bagaimana kita menjadi individu yang lebih efektif, banyak topik-topik yang kita bisa share yang mungkin bisa jadi bekal tambahan gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan lain ya untuk Iya, ketemu lagi iya. dengan Bang Abi. Kalau begitu sampai di sini dulu podcast karcis hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Ya.